konyol juga. Oke. Nah ini cari gara-gara ini. Tapi biarin aja, kalau orang nggak ngerti ya percuma debat dengan gitu ya. Nah, kita tinggal jelasin bahwa justru kita bilang di Alkitab ada kadang-kadang hal-hal seperti itu di mana dia memakai istilah yang berbeda dan lain sebagainya. Itu justru mengindikasikan bahwa Alkitab itu bukan hasil rekayasa. Ya, jadi istilahnya bukan semua orang itu ambil dari satu sumber gitu loh, kayak copy paste gitu. Nah, melainkan semuanya menceritakan apa yang terjadi dengan kata-kata dia sendiri. Nah, ada orang yang menggambarkannya dengan cara begini, ada orang menggambarkannya dengan cara demikian, yang saling melengkapi tapi sama-sama benar gitu, sinkron sebenarnya. Oh iya, Inggrisnya potri, orang kan paten di situ aja udah mati kutu di situ. Ya, selamat pagi jemaat sekalian yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam sekolah minggu dewasa kita di hari Minggu yang indah ini. Tadi malam hujan, puji syukur. Pagi ini nggak hujan kan? Tadi nggak hujan nggak? Tadi kayak sedikit ya. Puji syukur. Dan kita kembali membuka di dalam Wahyu pasal yang ke-19. Jadi kita sudah 2 minggu di pasal ini. Ini pasal yang indah memang. Kita sudah 2 minggu di sini dan ini sudah minggu ketiga. Jadi kalau berkaitan dengan lembar isian, masih lembar isian yang sama dengan minggu lalu dan 2 minggu lalu. Oke, coba kita lihat di sini sekarang. Dan kita kembali akan membaca lagi ulang. Nah, kita akan baca ulang. Kita sudah sampai di isian kita di 2C sekarang ya. Sekarang masuk C. Ya, masuk C, 2C. Jadi kita akan baca ulang dulu ayat 6 sampai ayat 21. Bapak ya, kita baca ayat 6 sampai 21. Kita ulang lagi di sini. Saya akan mulai ayat 6, jemaat sekalian ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru-guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu dia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan yang Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku melihat sesuatu berbah, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan dia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang bagi hari. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dijubur dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluar segala tanda tajam yang akan membunuh segala bangsa, dan dia akan membalas mereka dengan besi, dan dia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu keteraman Tuhan Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di hadapan matahari,
supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat anak-anak itu dan raja-raja negeri serta para mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang budaya itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia, nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang yang dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua mulutnya keluar dari mereka. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Minta Pak Heri memegang doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama di tempat untuk menerima firman-Mu, menerima kenangan daripada-Mu Tuhan melalui Gembala kami Stephen Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat atau bukti dari surga buat Gembala kami agar bisa mencerahkan pikiran kami untuk mengenal lebih dekat akan firman-Mu. Karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang satu-satunya kami sembah. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai kami semua ini sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Jadi kita masih di Wahyu pasal 19, masih di isian kita yang kemarin itu, dan kita sudah sampai di 2B dan masuk ke 2C sekarang. Dan masih ingat bahwa kita berbicara mengenai perjamuan nikah, ya, perjamuan kawin. Perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba. Dan kita sudah melihat bagaimana orang-orang percaya, ya, orang percaya adalah mempelai perempuan. Ya, jadi Kristus tentu adalah mempelai laki-laki, ya. Dan kemudian orang-orang percaya perjanjian baru, ya, adalah mempelai perempuan. Nah, ini tidak akan eksklusif begini terus, ya. Tetapi kita bilang istilah mempelai perempuan ini kan di PB sini, ya, di PB. Nah, di PL, ya, di PL Jehovah adalah mempelai laki-laki dan Israel adalah mempelai perempuan. Ya, jadi ini di Perjanjian Lama ada Jehovah seperti itu, dan Kristus adalah Jehovah juga. Kristus adalah Jehovah. Jadi Jehovah adalah nama Allah Tritunggal. Jehovah bisa mengacu kepada Allah Bapa, Jehovah bisa mengacu kepada Yesus Kristus. Ini adalah nama Allah Tritunggal. Dan kita bilang Israel ini, ya, di PL adalah mempelainya Tuhan. Nah, sama di Perjanjian Baru, mempelai perempuan adalah orang-orang percaya Perjanjian Baru yang secara normalnya dia bergabung dengan jemaat-jemaat Tuhan, eklesia. Ya, bergabung dengan jemaat-jemaat Tuhan. Sama seperti kalau di Perjanjian Lama, orang percaya normalnya dia bergabung dengan Israel. Ya, bergabung dengan Israel. Nah, memang ada orang-orang percaya yang tidak bergabung dengan Israel. Contohnya misalnya kita bilang Naaman, ya, ini adalah panglima Aram, pasti kan, yang sakit kusta, ya, dan dia disembuhkan oleh Elisa waktu itu ketika dia disuruh berendam di Sungai Yordan, ya, berendam berkali, katanya dia sembuh, ya, kan dia tidak bergabung dengan Israel. Ya. Dia tidak bergabung dengan Israel waktu itu karena dia kan panglima Aram. Tapi dia berkata, mulai saat ini saya hanya akan menyembah Allah Israel. Ya. Jadi ini adalah contoh orang percaya yang
kebetulan di zaman PL tidak bergabung dengan Israel. Ini adalah pengecualian. Tapi kita bilang bahwa orang percaya di Perjanjian Lama mestinya bergabung dengan Israel dengan beberapa pengecualian. Demikian juga orang percaya PB mestinya bergabung dengan jemaat-jemaat yang Alkitabnya. Dan itu adalah kehendak Tuhan, gitu ya. Jadi makanya di dalam Efesus pasal 5 di situ gambarannya mempelai Kristus adalah jemaat. Jadi sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan lain sebagainya di situ. Dan kita sudah lihat juga gambaran yang diberikan bagaimana pertama mempelai Kristus itu diangkat, ya, diangkat, dijemput. Ini penjemputan pada saat rapture. Ya, kemudian setelah rapture akan ada takhta pengadilan Kristus. Ya, takhta pengadilan Kristus. Jadi ada takhta pengadilan Kristus, dan di takhta pengadilan Kristus itulah orang-orang percaya yang di rapture ini akan mendapatkan mahkota mereka, akan mendapatkan jubah putih yang bersih dan sebagainya. Ya, dan ini adalah istilah kita balik ke rumah. Jadi ini kan mempelai laki-laki kita menjemput kita bahwa kita kembali ke rumah yang sudah dia persiapkan. Nah, kemudian pada akhir tribulasi kita akan datang kembali bersama dengan Kristus. Akan datang kembali bersama dengan Kristus dan menggelar suatu pesta. Ya, jadi kerajaan 1000 tahun sudah kita singgung sedikit minggu lalu. Kerajaan 1000 tahun adalah perjamuan nikah anak domba bersama dengan mempelainya. Ya. Dan sampai di sini sebenarnya sudah bergabung. Jadi Israel akan dibangkitkan di sini. Jadi orang-orang percaya kita dibangkitkan di sini. Orang-orang percaya Perjanjian Baru kita dibangkitkan saat rapture. Tapi Israel akan dibangkitkan di sini, ya, setelah tribulasi. Israel akan dibangkitkan setelah tribulasi dan bergabung menjadi mempelai juga, gitu. Jadi orang percaya Perjanjian Lama dengan orang percaya Perjanjian Baru bergabung. Nah, lalu kalau ditanya siapa yang menjadi undangannya, kan ada undangan di situ. Ya. Ada undangan kan. Jadi mempelainya kan kita orang percaya PB. Ya. Kemudian nanti bergabung dengan orang percaya PL yang sudah mati juga dibangkitkan. Nah, undangannya siapa? Undangannya adalah bangsa-bangsa yang melewati tribulasi di bumi di sini. Ya. Jadi bangsa-bangsa ini kan banyak sekali. Dan mereka melewati masa tribulasi di sini. Dan sebenarnya mereka terundang masuk. Tetapi hanya yang mau menerima undangan itu yang bisa masuk. Artinya mereka mau menerima sang Kristus. Mereka mau menerima. Anda tidak bisa masuk ke perjamuan nikah tanpa Anda mau mengakui orang yang menikah. Jadi mereka harus menerima Kristus, berada pada sisi Kristus. Jadi selama masa tribulasi di sini akan ada bangsa-bangsa, begitu banyak bangsa-bangsa, dan sebagian mereka akan diselamatkan, ya, sebagian mayoritas akan tidak diselamatkan. Dan pada di sini nanti Yesus Kristus akan membuat suatu penghakiman, dan yang diselamatkan akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun sebagai undang. Yang tidak diselamatkan, ya sudah, ya mereka akan dibinasakan. Itu paralelnya dengan 5 wanita yang bijaksana minyak. Ya, Gimana? ya benar. Jadi itu berbicara mengenai masa ini, gitu kan, bahwa yang 5 gadis yang bijaksana dengan 5 gadis yang bodoh, gitu ya. Jadi 5 gadis yang bijaksana, yang mereka memiliki hikmat, yang mereka
membeli kebenaran, mereka punya kebenaran, ya. Jadi mereka akan masuk di sini. Ya. Sedangkan 5 gadis yang bodoh akan tertinggal di. Ya. Oke, nah mengingat itu semua, coba kita lihat poin 2C kita dalam isiat kita. Dikatakan di sini, orang-orang percaya perjanjian baru yang sudah berpakaian lenan halus yang berkilau-kilau di sini, berarti sudah mengalami yaitu bema Kristus atau pengadilan Kristus. Ya, jadi istilah Yunaninya adalah bema. Bema, ini bahasa Yunani, ya. Bema Kristus. Bema itu artinya semacam kursi pengadilan, ya, kursi pengadilan. Jadi tanpa pengadilan di sini. Nah, jadi kita sudah diadili dan sudah mendapatkan ini pelayanan halus di sini, sudah mendapat pakaian di sini kan. Ya, dan makanya di ayat yang ini ayat ke-8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, katanya di sini ya. Ya, jadi ini pengantinnya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dan sebenarnya gambaran ini yang mendasari kenapa di negara-negara dengan background Kristen, ya, kebanyakan pengantin akhirnya pakai putih. Pakai putih, jadi ada suatu simbologi di situ, ya, suatu simbologi, dan ini sedikit berbeda. Misalnya kalau di budaya Tionghoa kuno, ya, sebenarnya pengantin itu pakai merah, ya, pakai merah. Saya nggak tahu ya di suku-suku lain, ya, tradisionalnya pakai apa, begitu ya. Tetapi di internasional yang backgroundnya kan dari Eropa dan Amerika, begitu kan, ya, yang backgroundnya Kristen, gitu ya. Dia pakai putih di sini, pengantin itu pakai putih, gitu. Ya, kenapa? Ya, ada gambaran di sini bahwa pengantin anak domba, gitu kan, dia memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dan ada kata-kata di situ, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dan orang kudus. Nah, ini dikasih tanda kurung di sini. Dan kalau Anda melihat tanda kurung yang seperti ini di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, yang tanda kurungnya kotak, ya. Jadi tanda kurung di Alkitab itu ada 2 jenis, yang kotak begini, kemudian ada yang begini, yang melengkung, ya. Kalau Anda ketemu yang tanda kotak seperti ini berarti ini ada di TR tapi tidak ada di C. Ya, jadi ada di TR tapi tidak ada di critical text. Ya. Kalau Anda ketemu tanda kurung yang seperti ini, itu bukan beda TR dengan C, tapi kayak semacam tanda baca saja. Ya, tanda baca. Ya, jadi kalau Anda ketemu yang ininya kurungnya seperti ini, ya. Jadi ini menjelaskan bahwa pakaian itu melambangkan status seseorang. Pakaian melambangkan status seseorang. Ya. Jadi ada 2 jenis, ya. 2 jenis. Jadi kita bilang ada beberapa gambaran yang dipakai oleh Alkitab. Yang pertama, ketelanjangan. Itu sama sekali tidak pakai pakaian. Ketelanjangan. Ya, ini adalah gambaran berdosa. Ya, berdosa. Ya, jadi mulai dari Adam dan Hawa, waktu mereka makan buah itu, lalu mereka sadar, mereka telanjang, mereka malu. Nah, jadi ketelanjangan mulai dikaitkan dengan dosa. Kemudian yang kedua adalah pakaian yang buruk. Ya, pakaian yang buruk, jelek lah, kotor. Ya, buruk, kotor. Ini melambangkan juga posisi orang berdosa. Jadi ini adalah usaha manusia untuk menutupi ketelanjangannya dengan usaha kita sendiri. Jadi pakaian yang tidak cukup di sini. Dan ini juga dimulai di Taman Eden juga.
Yaitu waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka segera mencoba menutupi rancangan dengan membuat pakaian mereka sendiri. Yaitu pertama dengan daun cawat, dan itu adalah sesuatu yang tidak mencukupi. Ya, tidak mencukupi. Ya, tetapi kita bisa lihat di bagian-bagian firman Tuhan yang lain. Misalnya, coba kita buka di dalam Zakaria pasal 3. Ya, Zakaria pasal 3. Saya bacakan dari ayat 1. Ini ya. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Kita sudah pernah baca di sini sebenarnya. Lalu berkatalah malaikat Tuhan pada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau, bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api. Jadi kita lihat pekerjaan iblis adalah mendakwa orang-orang percaya bahkan. Ya, jadi ini ada imam besar Yahudi namanya Yosua di zamannya Zakaria. Ini adalah setelah mereka balik dari pembuangan ke Babel. Ya, dan iblis mendakwa dia, wah Yosua ini nggak benar, nggak beres segala macam. Mendakwa dia, dan malaikat Tuhan, ya, malaikat Tuhan sebenarnya dari Yesus Kristus di sini ya. Dia membela. Jadi iblis adalah pendakwa, Yesus Kristus adalah pembela kita, pembela orang percaya. Dan Yesus Kristus membela, malaikat Tuhan membela di sini bahwa dia ini puntung yang telah ditarik dari api. Jadi tidak berkata bahwa manusia itu memang baik-baik saja, tidak. Tuhan Yesus tahu manusia itu buruk dan jelek, tetapi diselamatkan. Dia diselamatkan. Tuhan Yesus tidak membela kita dengan berkata, oh enggak, dia orangnya baik kok. Karena memang kita semua kalau diteliti kita bersalah gitu. Dan banyak tuduhan iblis itu mungkin benar. Misalnya iblis bisa menuduh kita dan berkata, dia bikin dosa ini, dia bikin dosa itu. Di waktu orang nggak ada orang lihat, ya, malaikat bisa lihat kita, termasuk iblis kan malaikat juga. Ya, nggak ada orang lihat dia bikin begini, dia bikin begitu. Ya. Dan iblis bisa mendakwa kita, tetapi Tuhan Yesus membela kita bukan dengan berkata bahwa enggak, dia sudah orangnya baik, ya, dia nggak ada salah. Enggak, Tuhan Yesus tidak bilang seperti itu. Tapi Tuhan akan berkata, dia adalah orang yang diselamatkan. Diselamatkan, dan bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api. Nah, coba kita lihat ayat 3 lebih lanjut lagi. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Kita lihat pakaian yang kotor. Telanjangan maupun pakaian yang buruk atau kotor melambangkan status kita yang bersalah di hadapan Tuhan. Kau tidak berdiri di hadapan malaikat itu. Ayat 4, yang memberikan perintah kepada orang yang lainnya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua yang berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Jadi pakaian kotor itu melambangkan apa? Dosa, kesalahannya. Dan aku akan mengenakan kepadamu apa? Pakaian pesta. Pakaian pesta. Jadi pakaian yang indah, melambangkan kebenaran yang Yesus Kristus berikan kepada orang yang percaya kepadanya. Ya, lalu selanjutnya ya, lalu kita nggak usah baca di situ. Coba kita lihat lagi, kita lihat di Perjanjian Baru, dan itu menjelaskan salah satu perumpamaan Tuhan Yesus di Injil. Ya, di mana ada satu perumpamaan di mana Tuhan Yesus kasih perumpamaan, katanya ada seorang tuan besar bikin pesta, lalu akhirnya semua orang diundang. Terus waktu dia jalan-jalan, dia ada satu orang yang tidak pakai pakaian pesta. Ingat ya perumpamaan? Ada satu orang dia masuk tidak pakai pakaian pesta, lalu diusir, buang dia keluar ke kegelapan yang paling gelap dan sebagainya. Nah, kita tidak akan bisa memahami itu kenapa salah pakai baju aja kok kayaknya fatal banget gitu. Nah, kalau kita pergi ke pesta sekarang kan, kalau kita salah pakai baju, masa diusir? Ya diusir sih masih mending, ini kayaknya dibinasakan begitu. Ya. Tapi kalau kita memahami seluruh Alkitab di mana pakaian di situ melambangkan status kebenaran kita di hadapan Tuhan, ya. Dan bahwa orang ini tidak datang dengan pakaian pesta, berarti dia belum diselamatkan. Dia orang yang belum ditebus, belum memakai kebenaran Yesus Kristus. Ya.
dan dengan demikian dia tidak bisa ikut di dalam perjamuan. Gitu. Oke, dan coba kita lihat lagi di Yudas ini ya. Kita lihat di surat Yudas. Kembali istilah pakaian. Jadi pakaian ini ada dua jadinya. Ya. Pakaian ini ada dua. Jadi ini kan ada pakaian ini. Pakaian pesta. Pakaian yang indah, putih bersih, biasanya sering bilang ya. Ini melambangkan status kita, melambangkan status kita yang sudah dibenarkan. Jadi ada dua aspek dari pakaian yang putih bersih. Ya, dua aspek. Aspek pertama adalah kebenaran yang diberikan Yesus Kristus. Ini adalah dasarnya, kebenaran yang diberikan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus sudah mati, dia menggantikan kita. Jadi kebenarannya Yesus itu yang kita pakai. Ya. Tetapi yang kedua adalah ya, ini juga adalah perbuatan-perbuatan baik yang orang percaya lakukan. Perbuatan-perbuatan baik yang orang percaya lakukan. Jadi ini membangun di atas ini gitu. Jadi kita tidak bisa mengandalkan perbuatan baik saja. Kalau kita berbuat baik tanpa kebenaran yang diberikan Yesus, kita nggak akan selamat. Tapi setelah kita diselamatkan dan kita punya kebenaran Yesus, Tuhan ingin kita membangun di atas, membangun dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Nah, ini yang akan terjadi di tata pengadilan Kristus. Coba kita buka di 1 Korintus. 1 Korintus ya. Tadi saya bilang Yudas ya. Oke, kita pegang dulu Yudas, nanti deh. 1 Korintus dulu. Karena saking fullnya yang mau diutarakan di sini, saking banyaknya di sini ya. Begitu indah sebenarnya kita melihat firman Tuhan itu nyambung satu dengan yang lain semua. Ya. Oke, perhatikan 1 Korintus pasal 3 ayat 10. Saya bacakan di sini 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasarnya adalah Yesus Kristus. Ya, keselamatan itu dimulai dari Yesus Kristus. Tapi setelah diselamatkan kita tidak stop. Ya sudah diselamatkan. Enggak, Tuhan ingin kamu bertumbuh. Tuhan ingin kamu membangun di atasnya. Ya. Dan perhatikan ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, dia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, dia akan menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ini ya. Jadi di tata pengadilan Kristus kan cuma orang yang diselamatkan yang naik ke sini kan. Berarti orang-orang yang sudah memiliki kebenaran yang diberikan Yesus. Tapi kemudian kita membangun apa di atas itu? Ada pekerjaan apa yang kita lakukan bagi Tuhan yang emas, perak, dan batu permata yang akan diuji di sini. Dan kalau yang lain, yang jerami, rumput kering akan habis terbakar. Semua hal yang berdosa, yang tidak ada gunanya habis terbakar ya. Tapi sisa apa yang kita kerjakan untuk Kristus ya? Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, yang emas, perak, dan batu permata di sini. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang orang percaya lakukan ya. Nah, ini adalah bagian dari akan menghiasi pakaian kita ketika kita turun sebagai pengantin. Jadi istilahnya kayak ini pemurnian pakaian kita gitu. Dan kalau kita kembali ke imagery atau gambaran suatu pernikahan, salah satu aspek yang paling dicermati oleh seorang perempuan pada hari pernikahan, salah satunya adalah ya penampilan dia, gitu kan, penampilan dia. Ya. Hampir tidak ada pengantin perempuan yang kalau mau menikah itu masa bodoh lah saya mau pakai apa, begitu. Ya.
pakaian yang compang-camping juga nggak masalah. Nggak ada pengantin perempuan seperti itu. Kecuali nikahnya terpaksa, gitu ya. Nah, tapi dalam suatu pernikahan yang direncanakan dengan baik, yang ada waktu untuk memikirkan hal seperti itu, tentu pengantin perempuan semua ingin pakaiannya sangat indah. Dia ingin pakaiannya sangat indah, dia ingin menjadi sesuatu yang spesial, dan itu yang terjadi di sini. Jadi ketika kita turun, ya kita pengantin, yaitu orang-orang percaya ini, PB ini, kita turun, kita dengan pakaian kita, yaitu lainan halus yang berkilau-kilau putih itu, menceritakan beberapa hal. Nomor satu, menceritakan saya adalah orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi ini adalah kebenaran Yesus Kristus. Ya. Dan kemudian kedua, bahwa setelah saya menerima Yesus Kristus, saya berbuat bagi Tuhan. Ya, saya membangun di atas itu, ya, dengan keputusan dan perbuatan benar di situ. Dan coba kita lihat di Yudas di sini, ya. Kembali ke Yudas tadi. Jadi di Yudas digambarkan juga bahwa pakaian itu melambangkan perbuatan. Ya. Yudas itu sebelum Wahyu cuma satu pasal saja, ayat 22 dan 23 di sini kan. Tunjukkanlah belas kasihan pada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan pada orang-orang lain juga. Dan bencilah katanya? Pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kok membenci pakaian di sini? Ya. Bencilah pakaian yang mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi pakaian di sini melambangkan perbuatan. Ini ya, pakaian melambangkan perbuatan. Dan seringkali memang pakaian kita juga mencerminkan pola pikir kita. Ya, makanya tidak heran bahwa orang dunia berkata fashion is a statement. Jadi fashion adalah suatu pernyataan kepada dunia tentang siapa kita, gitu kan? Dan adalah suatu gambaran, gitu. Ya. Jadi siapa kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu, coba kita balik lagi ke Wahyu pasal 19 di sini. Jadi orang percaya memakai lainan halus yang berkilau-kilauan di sini, ya. Masuk ke poin 2D. Orang-orang yang dikatakan berbahagia diundang ke perjamuan kawin anak domba adalah orang-orang percaya dari masa tribulasi. Ini ya, tadi sudah kita bahas. Dan momen ini sudah dinubuatkan, ya. Salah satu nubuatnya adalah di kitab Mazmur, yang kebetulan akan saya khotbahkan juga nanti malam. Jadi biasa kalau kebaktian Minggu malam saya khotbah dari Mazmur, ya. Kebetulan malam ini saya ada nanti berkhotbah dari Mazmur, ya, tentang ini juga pernikahan sang anak domba di sini. Jadi ada nubuat di Mazmur tentang ini juga, ya. Gambaran ini sedemikian luar biasa sehingga membuat Rasul Yohanes sedemikian terpukau, ya, sedemikian terpukau. Perhatikan di ayat yang ke-10 di sini kan. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tapi Ia berkata padaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus sebala Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi kita melihat Yohanes di sini, ya, dia begitu terpukau, dia jatuh, ya, sepertinya ingin menyembah malaikat ini. Tapi malaikat ini memperingatkan dia bahwa dia tidak boleh disembah. Dia tidak boleh disembah, melainkan hanya boleh menyembah Allah saja. Dan ini mengingatkan kita bahwa Yesus disembah. Jadi kalau pribadi-pribadi yang takut pada Tuhan di Alkitab, mereka disembah, mereka pasti menolak. Ya. Dan kita melihat itu semua malaikat ketika mau disembah mereka bilang jangan sembah. Ya. Nah, tetapi Yesus Kristus tidak pernah berkata jangan sembah.
Yesus Kristus selalu menerima penyembahan. Dan ini adalah argumen yang kuat tentang keilahian Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sendiri pernah mengajarkan waktu itu dicobai oleh iblis. Ingat pencobaan ketiga adalah iblis kasih lihat dia semua kerajaan dunia. Lalu dia bilang, kalau kamu mau menyembah aku akan berikan ini semua kepada kamu. Lalu Yesus mengutip di Ulangan, pergilah iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya boleh menyembah Tuhan Allah, dan hanya padanya lah engkau boleh beribadah. Ya. Nah, jadi Tuhan Yesus tahu ayat itu dan menggunakan ayat itu. Tapi kemudian kita baca, misalnya kita coba lihat ya Matius misalnya. Matius pasal 28 ayat 17. Ini salah satu insiden di mana manusia menyembah Yesus Kristus. Matius 28, saya baca dari ayat 16. Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea dan ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Ya. Kenapa beberapa orang ragu-ragu? Ya karena di benak orang Yahudi sudah tertanam tidak boleh menyembah siapapun selain Tuhan memang. Jadi sebagian mereka menyembah Yesus ya, karena sudah paham. Sebagian masih ragu-ragu di sini. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak menolak penyembahan itu. Tuhan Yesus tidak menghardik atau memarahi orang-orang yang menyembah itu. Dia malah memberitahu dia 18. Padaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi menegaskan otoritas dia di sini. Oke, kembali ke Wahyu pasal 19 di sini ya. Nah, kita masuk ke klimaks di sini. Di ayat 11 sampai ayat yang ke-16 ya. Klimaks ya. Jadi klimaks adalah masuknya sang raja ya, kita bilang sang raja ya, masuknya sang raja. Jadi pernikahan ini bukan hanya pernikahan mempelai laki-laki dengan perempuan, tapi juga raja, pernikahan seorang raja. Yesus adalah raja dan dia datang kembali untuk mendirikan kerajaannya. Jadi dia datang kembali di sini. Dan memang dalam suatu perjamuan nikah, momen paling intens, paling ini kan mempelainya masuk di sini, ya. Mempelainya masuk di sini. Dan kalau di banyak pernikahan di dunia ini, ya banyak yang berfokus kepada mempelai perempuan saja, ya. Jadi kayak grand entry-nya itu mempelai perempuannya, ya. Tetapi dalam pernikahan anak domba, fokus utamanya ada pada mempelai laki-lakinya, yaitu Yesus Kristus. Dialah sang mempelai laki-laki, dialah sang raja, ya. Dan dia datang di sini. Dan dia datang di atas seekor kuda putih. Coba kita lihat ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Ya, sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya, jadi luar biasa sekali. Ketika mempelai masuk, biasanya diiringi dengan ini, ada biasanya kalau pernikahan mempelai masuk kan dipanggil itu ya, namanya ya, mungkin gelarnya. Wah, inilah kita sambut misalnya kan. Dan Tuhan Yesus juga di sini ya, dia datang ya, menunggangi seekor kuda putih. Dan ingat, di awal tribulasi sudah ada seekor kuda putih lain ya. Ingat gak itu di meterai pertama dibuka kan ada orang yang pakai kuda putih juga. Tapi kita bilang itu adalah peniru. Itu adalah antikristus di meterai pertama di sini. Nah, antikristus mencoba meniru Yesus. Dia datang dengan kuda putih, mencoba mendatangkan damai atas dunia. Tapi dia tidak berhasil. Dia tidak berhasil. Dan dunia tetap kacau balau. Dia menawarkan damai yang semu. Namun di sini akan datang Yesus Kristus dengan kuda putih, dan dia akan datang. Ini hari perjamuan pernikahan dia, sekaligus hari dia dinobatkan, ya, menjadi raja atas kerajaan 1000 tahun di sini.
Oke, namanya disebut yang setia dan yang benar. Dan juga salah satu ciri khas Yohanes yaitu menyebut dia firman Allah. Di ayat yang ke-13 di situ kan, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Jadi Rasul Yohanes adalah penulis yang khas menyebut Yesus sebagai firman. Firman, dia menyebut Yesus firman di Yohanes 1:1. Ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dia menyebut Yesus firman di 1 Yohanes pasal 5. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh. Ya. Kemudian dia menyebut Yesus sebagai firman di sini di Wahyu, ya, Wahyu pasal 19. Oke, dan kita lihat di sini, ya, langit terbuka di sini ya, surga terbuka katanya. Saya hanya ingin ajak kita lihat terakhir ya sebelum kita harus berhenti. Yesaya pasal 64. Yesaya pasal 64. Sang Nabi pernah berdoa seperti ini, yang akhirnya digenapi oleh Tuhan. Yesaya pasal 64 ayat 1. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit, ini digenapi oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Ada saatnya nanti dia akan membuka langit, mengoyakkan langit dan turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Kita masih ingat bahwa pada cawan ke-7, ketika cawan itu dituangkan, gunung-gunung dunia akan runtuh. Ini akan bertepatan ya, dengan kedatangan Yesus kembali. Dan ya, manusia baru akan tahu waktu itu bahwa seluruh dunia ada di bawah kendali Tuhan. Ya. Oke, kita akan stop sampai di sini. Minggu depan kita tinggal baca yang ayat 11 dan seterusnya. Ya, mungkin kita hanya perlu satu kali lagi ya, di pasal 19 ini. Karena begitu indah ya, begitu banyak hal yang bisa dibicarakan. Oke, kita akan berdoa. Oke. Minta Pak Olman memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan dan ucap syukur buat pelajaran sekolah minggu kami pada pagi hari ini Tuhan. Mau singkatkan hal yang baru buat setiap kami. Kami lebih mengasihi Tuhan firman-Mu, terlebih lagi melakukan firman-Mu. Kami berdoa buat kebaktian bersama Tuhan yang akan langsungkan. Kami berdoa biar ada jiwa yang tersentuh, tergerak untuk menerima Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Stephen yang sudah memberikan pelajaran, biar Kau yang menambahkan hikmat, Kau yang berkati kehidupan dia dan keluarga. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin.